Halo YouTube, Nico in here and welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang part modifikasi yang seperti apa sih yang proper untuk dipakai harian. Sebelum mulai, kita intro terlebih dahulu. So, let's go. Dalam konteks modifikasi untuk dipakai harian, itu sebenarnya aku merekomendasikan 3 hal. Yang pertama itu dari segi performance, yang kedua itu dari segi brake system, dan yang terakhir itu dari sistem protektor. Bukan sistem sih, itu lebih ke perlindungan. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu segi performance. Untuk dari segi performance, kalian bisa otak-atik di bagian mesin kalian, sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga budget kalian. Jika motor kalian matic, mungkin kalian bisa mengupgrade di bagian CVT, dan jika motor kalian sport untuk dipakai harian, mungkin kalian bisa mengganti di bagian gear ratio-nya. Cuman itu terserah kalian mau mengupgrade performance-nya seperti apa. Nah, setelah kalian mengupgrade di bagian performance, kalian bisa upgrade di bagian pengereman kalian atau brake system kalian. Dalam mengupgrade brake system ini, kenapa aku merekomendasikannya? Karena ketika motor kalian sudah di-upgrade performance-nya, pasti daya kecepatan motor kalian itu akan meningkat. Dan jika motor kalian sedang berjalan dengan cepat, itu ketika pengereman kalian tidak memadai, maka yang akan terjadi itu akan sangat-sangat fatal. Makanya aku merekomendasikan kalian setelah mengupgrade performance, kalian bisa mengupgrade di bagian pengereman. Untuk di bagian pengereman sendiri, kalian tidak bisa asal-asalan karena ada tahapan-tahapan yang perlu kalian ketahui. Untuk tahapan yang pertama yang perlu kalian ganti terlebih dahulu untuk di bagian pengereman, yaitu di bagian selang rem. Untuk selang rem sendiri, kalian bisa memilih brand apa aja dan tentunya sesuaikan dengan budget kalian. Jika kalian mempunyai budget yang lebih, kalian bisa memilih selang rem merek Hell. Jika tidak, TDR aja sudah cukup. Itu untuk selang rem. Jika kalian sudah mengganti selang rem kalian, baru kalian mengupgrade di bagian master rem kalian. Untuk di bagian master rem, kalian bisa mendapatkan produk dari seperti KTC, Brembo, ataupun RCB. Itu lagi-lagi sesuaikan dengan budget kalian. Yang pasti jangan menggunakan part-part yang KW, karena itu sangat membahayakan. Setelah kalian mengganti di bagian pengereman master rem dan selang rem, baru kalian bisa mengupgrade di bagian kaliper dan disc brake kalian. Untuk di bagian kaliper dan disc brake, kalian juga harus tahu bahwa salah satu dari mereka harus ada yang bergerak. Contohnya, jika kalian memilih kaliper misalnya yang fix, kalian wajib mengganti di bagian disc brake kalian yang model floating atau semi floating ataupun yang full floating, itu terserah kalian. Yang penting ada pergerakan di bagian disc brake tersebut. Itu kalau kaliper kalian yang fix. Nah, jika kalian menggunakan kaliper yang non fix seperti RCB, kalian bisa menggunakan disc brake yang non floating. Itu untuk di bagian brake system. Nah, ketika kalian sudah mengupgrade di performance, sudah mengupgrade di bagian pengereman, kalian juga harus memberi protektor kepada motor kalian tentunya. Apa aja sih yang bisa dipasang di motor kalian? Jika motor kalian sport, kalian bisa memasang yang namanya frame slider dan engine cover. Guna dari part ini, untuk frame slider sendiri itu untuk menahan bodi kalian ketika kalian sedang crash, jadi tidak benturan dengan aspal kalian. Yang akan kena duluan itu di bagian frame slidernya. Nah, kalau untuk
engine covernya itu untuk melindungi mesin kalian supaya ya seperti frame slider, ketika motor kalian itu jatuh maka yang akan kena duluan itu di bagian engine cover itu sendiri, bukan di bagian mesinnya. Ketika mesin kalian yang sudah kena, itu akan biayanya sangat besar. Nah, kalau yang model universal bisa dipakai motor metik atau motor sport, kalian bisa menggunakan ProGuard. Itu sendiri juga membantu untuk segi protektor di motor kalian. Nah, itu dia 3 hal yang bisa kalian terapin di motor kalian untuk memodifikasi untuk dipakai harian. Jika kalian memiliki saran atau kritik atau pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan klik like di bawah ini. Dan jika kalian ingin mengetahui updatean tentang Project C15 V3, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Segitu dulu untuk video kali ini. Saya Nikola Rahman undur pamit, and see you in the next video.